Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil dari makalah kami. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iko Luciana selaku moderator. Adapun anggota kelompok kami Siti Yulia Novianti, Dinda Ayu Sapitri, Feby Ayu Ananda, Laila Margarita Nur Habibah, dan Tasya Angela. Selanjutnya, penyampaian materi akan dimulai dari pengertian umum kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kyar yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Menurut Arifin 2012, kurikulum merupakan sarana mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman untuk pembelajaran. Sedangkan menurut Lase 2015, definisi kurikulum yang paling umum ialah seperangkat mata pelajaran untuk diajarkan kepada peserta didik. Di Indonesia sendiri sudah menerapkan berbagai macam kurikulum, salah satu diantaranya kurikulum 2013 yang kemudian mendapat revisi menjadi kurikulum 2013 revisi. Untuk pengertian kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi akan disampaikan oleh Winda. Kepada Winda dipersilahkan. Baiklah, saya Dwinda Ayu Sapitri akan menyampaikan materi yang pertama tentang pengertian atau konsep kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 2013 didasarkan pada harapan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik. Landasan filosofis pengembangan kurikulum 2013 berakar pada budaya lokal dan bangsa. Pandangan filsafat eksperimentalisme dan perennialisme, pandangan filsafat eksistensialisme, dan romantik naturalisme. Sedangkan landasan yuridis dan empiris dalam pengembangan kurikulum 2013 salah satunya dapat terlihat dari Peraturan Mendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa dan buku panduan guru sebagai buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran. Setiap guru dituntut untuk memahami buku siswa dan buku guru, serta mampu menggunakannya dalam mengajar. Aspek konseptual pengembangan kurikulum 2013 meliputi relevansi, model kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum bukan sekedar dokumen, proses pembelajaran termasuk magang, hasil akademik dan cakupan tentang penilaian. Selanjutnya yaitu tentang kurikulum 2013 revisi. Perkembangan pendidikan di Indonesia merupakan suatu kepastian yang tidak dapat dielakkan dan terus berlangsung. Tentunya, tumbuhnya kesadaran semua pihak tentang pendidikan di Indonesia memunculkan banyak momen positif, termasuk pembaruan program pendidikan. Revisi program tahun 2013 ini tidak jauh berbeda dengan program sebelumnya. Dalam artian, pendekatannya masih ilmiah, namun beberapa perbaikan telah dilakukan pada program tahunan. Kurikulum 2013 dianggap bermasalah pada kurikulum sebelumnya. Oleh karena itu, kurikulum ini diubah menjadi kurikulum 2013 revisi. Revisi kurikulum 2013 meliputi yang pertama, struktur kompetensi sikap mental dan sosial semua mata pelajaran. Yang kedua, konsistensi dan keterkaitan materi KIKD. Yang ketiga, menyediakan tenaga pengajar dan ruang kreatif untuk implementasi kurikulum. Yang keempat, struktur kapasitas yang tidak terbatas dengan memotong kepala taksonomi proses berpikir. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi untuk pengertiannya. Selanjutnya, perbedaan K13 lama dan baru yang akan disampaikan oleh Margareta. Pada Margareta, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya
Untuk menyampaikan materi mengenai perbedaan dari kurikulum 2013 versi baru dan kurikulum 2013 versi lama. Sebelumnya patut kita ketahui bahwa kurikulum 2013 versi baru merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Di sini pemerintah menekankan 3 buah kompetensi dasar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk selanjutnya kita masuk pada hal inti, yaitu perbedaan antara kurikulum 2013 versi baru dan kurikulum 2013 versi lama. Ada 4 hal mendasar. Yang pertama, ada indikator. Untuk kurikulum 2013 versi lama, mereka menggunakan KD dan KI yang sama. Kemudian silabus dan bukunya juga sama, sehingga digantilah menjadi penilaian sikap ditiadakan dan fokus pada PKN serta agama. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai peraturan Mendikbud. Untuk kurikulum 2013 versi lama menggunakan PP nomor 32 tahun 2013 pasal 1 butir 17 serta pasal 77A mengenai tata peraturan konseptual kurikulum dikembangkan dengan standar nasional pendidikan. Sedangkan untuk kurikulum 2013 versi baru atau ditetapkan tahun 2017 yaitu menggunakan Permendikbud nomor 20 sampai 23 tahun 2016 mengenai kurikulum 2013. Yang ketiga yaitu perbedaan pada pendekatan. Pendekatan yang digunakan pada kurikulum 2013 versi lama yaitu menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah, di mana mereka, para guru, menggunakan pola pikir 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikannya. Oleh karena itu dirubahlah dari kurikulum 2013 jadi kurikulum 2013 terbaru, yaitu menggunakan metode yang bervariasi. Dalam hal ini, metode yang bervariasi terdapat campuran dari HOTS atau High Order Thinking Skills, yaitu kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, mengkomunikasikan, berargumen, dan lain sebagainya. Serta ada juga metode literasi. Perbedaan yang keempat terdapat penggunaan taksonomi Bloom. Jadi kurikulum 2013 terdapat taksonomi atau pembatasan-pembatasan pemenggalan tertentu yang diberikan oleh guru kepada anak didiknya. Kemudian untuk kurikulum 2013 versi terbaru tidak ada pembatasan, sehingga memiliki sistem yang lebih bebas. Anak atau peserta didik bisa mempelajari berbagai hal. Melalui 4 perbedaan tersebut, ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama, nama dari kurikulum 2013 versi lama dan versi baru tidak dirubah. Kurikulum 2013 versi lama menggunakan nama Kurtilas atau kurikulum 2013, sedangkan kurikulum 2013 versi baru menggunakan nama kurikulum 2013 edisi revisi yang diberlakukan secara nasional. Kemudian, yang kedua, jika terdapat 2 nilai praktik. Dalam hari ini, jika terdapat 2 nilai praktik, maka diambil nilai yang tertinggi. Kemudian, ketiga, silabus dari kurikulum 2013 revisi itu lebih ramping, lebih ringkas daripada silabus dari kurikulum 2013 versi lama, yaitu hanya terdapat KD atau kompetensi dasar, kemudian materi pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, yaitu skala penilaian terdiri dari 1 sampai dengan 100. Hal ini memberikan keleluasaan pada guru untuk memberikan nilai secara objektif. Dan yang kelima, untuk remedial sendiri tidak langsung diberikan remedi. Guru diwajibkan untuk memberikan pembelajaran ulang dari awal sampai akhir. Pemerintah juga menambahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 mengenai PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Hal ini ditujukan untuk membentuk generasi emas pada tahun 2045 yang berjiwa Pancasila, juga memiliki karakter yang kuat untuk berdinamika dengan globalisasi, sehingga pendidikan di Indonesia akan terus maju ke depannya. Baik, itu tadi untuk perbedaan.
Jika ada perbedaan, maka ada persamaan. Untuk persamaan K13 yang lama dan baru akan disampaikan oleh Yulia. Kepada Yulia, dipersilakan. Perkenalkan, saya Siti Yulia Nopianti dari kelas Palembang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai persamaan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 revisi. Dari perbedaan kurikulum tadi, terdapat poin-poin yang memang sengaja tidak direvisi. Hal tersebut didasari pada pokok bahasan yang memang semestinya ada dan tidak dirubah, karena menyangkut penentuan, pembuatan, dan mata pelajaran yang disuguhkan. Oleh karena itu, persamaan kurikulum ini meliputi tampilan teks sebagai butir soal kompetensi dasar, dibuat dan dirancang langsung oleh Dinas Pendidikan Nasional, beberapa mata pelajaran, kesamaan sensi kurikulum, dan nama kurikulum yang tidak berubah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan K13 yang akan disampaikan oleh Feby. Kepada Feby, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 atau yang biasa disebut dengan K13. Ada 10 kelebihan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan pendidikan nasional. Yang kelima, kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keenam, kurikulum ini sangat tanggap dengan fenomena dan perubahan sosial. Yang ketujuh, standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. Yang kedelapan, mengharuskan adanya remediasi secara berkala. Yang kesembilan, sifat pembelajaran sangat kontekstual. Dan yang terakhir, buku dan kelengkapan dokumen disiapkan lengkap oleh pemerintah. Sedangkan, untuk kekurangan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, guru banyak salah paham, karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan ilmiah. Yang keempat, kurangnya keterampilan guru dalam merancang rencana pelaksana pembelajaran. Yang kelima, guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. Yang keenam, terlalu banyak materi yang dikuasai siswa. Dan yang terakhir, beban belajar siswa dan termasuk guru terlalu berat, sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi kelebihan dan kekurangan K13. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan K13 revisi yang akan disampaikan oleh Tasya. Kepada Tasya, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 revisi 2017. Pertama, kelebihan kurikulum 2013 revisi 2017. Yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek penentuan nilai bagi siswa, bukan hanya didapat dari nilai saat ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religius, praktek, sikap, dan lain-lain. Ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Kelima, kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Keenam, standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. Ketujuh, mengharuskan siswa remediasi secara berkala. Kedelapan, tidak lagi memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci karena pemerintah telah menyiapkan semua pedoman pembahasannya sudah tersedia.
Ke-9, sifat pembelajaran sangat kontekstual. Ke-10, meningkatkan motivasi mengajar dengan meningkatkan kompetensi profesi, pedagogi atau strategi pembelajaran, sosial dan personal. Ke-11, buku dan kelengkapan dokumen disiapkan lengkap, sehingga memicu guru untuk membaca dan menerapkan budaya literasi, dan membuat guru memiliki keterampilan membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menerapkan pendekatan signetipik dengan benar. Dan selanjutnya kekurangan kurikulum 2013, revisi 2017. Yang pertama, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang tetap ada penjelasan dari guru. Kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini, karena kurikulum ini menuntut guru untuk lebih kreatif. Namun, pada kenyataannya sangat sedikit para guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru. Dan salah satunya dari pelatihan dan pendidikan, agar merubah paradigma atau pandangan guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar lebih kreatif. Ketiga, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan scientific. Yang keempat, kurangnya keterampilan guru merancang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, guru tidak banyak menguasai penilaian autentik. Keenam, tugas menganalisis SKL atau standar kompetisi lulusan, KI kompetisi inti, dan KD kompetisi dasar. Buku siswa dan buku guru sepenuhnya dikerjakan oleh guru dan banyak terjadi plagiat. Ketujuh, tidak pernahnya guru dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013 karena pemerintah cenderung melihat guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Kelapan, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013 karena ujian nasional masih menjadi faktor penghambat. Kesembilan, terlalu banyak materi yang harus dikuasai oleh siswa, sehingga tidak setiap materi bisa tersampaikan dengan baik. Belum lagi persoalan guru yang kurang berdedikasi terhadap mata pelajaran yang diampu. Kesepuluh, beban belajar siswa dan guru termasuk terlalu berat, sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi kelebihan dan kekurangan K13 revisi. Dari materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 pada dasarnya sangat aktual jika diterapkan di Indonesia. Hanya saja dalam penerapannya diperlukan perangkat-perangkat yang sebaik-baiknya. Dan kurikulum 2013 revisi pada dasarnya memiliki tujuan jelas dalam pembentukan karakter bangsa. Baiklah teman-teman, dengan ini penyampaian materi telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.